Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, balik lagi di edisi bisa disebut sebagai refleksi, mungkin ya, refleksi atau mungkin juga bisa disebut introspeksi. Ya teman-teman, sekarang saya ada di Limasan, Sumedang. Lokasinya itu sangat dekat dari kota. Kalau dari jalan tengah itu, Jalan Mayor Abdurrahman, itu di Ragadiem, di Gending. Ada kan DPD PKS Mangyan, masuk sekitar mungkin 500 meter, yang ada 500 meter. Sebelah kanan ada Limasan, Sumedang. Atau kalau enggak dari Prabu Gajah Agung, dari bypass, masuk ke Jalan Ragadiem yang di samping RKM dan Planet Ban. Teman bisa langsung masuk di sebelah kiri, dekat dengan pematang sawah. Luar biasa. Terima kasih buat Limasan Sumedang, terima kasih telah untuk tempat dan juga untuk pisang goreng khas dari Limasan, luar biasa. Dan markisanya, thank you, luar biasa. Teman-teman, hari ini saya akan buat sebuah Q&A atau question and answer. Jadi beberapa teman-teman banyak yang bertanya tentang YouTube lah, atau enggak tentang saya lah. Oke, mari kita mulai. Teman-teman, ada yang bertanya tentang masalah uang ya, uang dulu, money. Apakah YouTube ada uangan? Oke, saya jawab ya. Secara teknis saya belum dapat uang sepeser pun dari YouTube. Dikarenakan apa? Belum ada AdSense. AdSense itu apa? Jadi iklan. Jadi YouTube saya itu subscribernya baru 200. Sekarang tadi saya cek ada 278. Sangat kecil sekali. Kemudian juga jam tayang saya masih di 500 jam. Belum sampai 4.000 jam. Jadi di YouTube itu monetasi atau AdSense bisa ada setelah minimal 1.000 subscriber dan 4.000 jam tayang. Saya masih belum sampai ke sana. Jadi kalau kita bicara private profit money, saya sekali lagi menegaskan saya tidak dapat uang sepeser pun dari YouTube. Itu satu. Kemudian segi uang, terus dapat uang dari mana? Oke. Tujuan saya YouTube itu bukan tentang uang, tapi lebih kepada sebetulnya eksistensi diri loh sebetulnya. Karena memang bukan orientasi, karena saya cari uang di luar, bukan di YouTube. Cuman memang ada beberapa orang yang saya sendiri bukan apa-apa ya, yang ini buat makan, ini buat ongkos. Padahal tujuan saya bukan ke arah sana, tapi alhamdulillah ada beberapa orang yang luar biasa baik. Ini ada uang. Oke, tahap pertanyaannya, uang itu mau saya apakan? Teman-teman gini, yang memberi uang itu lumayan banyak teman-teman rekan. Cuman saya ragu dan bimbang untuk menerima atau menolak. Uangnya memang sudah saya terima, tapi apakah saya gunakan untuk kepentingan diri sendiri atau kita share? Nah, jadi kan teman-teman ada yang ini buat makan siang. Oke lah, buat makan siang. Tapi ketika saya lihat nominal uangnya gede banget, makan siang dikasih segitu saya bisa sampai ke 10 kali makan siang. Jadi saya asam-asam manis, keren. Tepuk tangan buat Limasan. Jadi nanti uangnya tanpa perlu diberitahu ya, orangnya nggak perlu diberitahu, gak apa-apa. Nanti akan saya sumbangkan kepada teman-teman saya yang memang membutuhkan, baik untuk kegiatan sosial maupun pribadi, yang menurut saya memang perlu untuk dibantu. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah mendonasikan uang lewat saya. Segera saya akan berikan kepada teman-teman yang memang sangat-sangat membutuhkan, atau enggak juga kepada kegiatan yang memang untuk kepentingan sosial. Bukan saya menolak, bukan saya tidak menerima, tapi tujuan saya adalah bukan itu. Tapi untuk ada tujuan yang misi yang lain, bukan tentang uang. Jadi uang akan saya donasikan kepada teman-teman yang memang membutuhkan. Uangnya tetap saya akan terima, tapi saya akan gunakan untuk kepentingan yang lain. Kalau misalnya ada teman-teman yang misalnya gini yang menerima ya, ini saya dapat titipan uang dari misalnya Bapak X gitunya. Mereka tahu Bapak kenal X mereka tahu Bapak X itu orangnya seperti apa. Ketika dilihat donasinya, kok masa Bapak X memberikan nilai nominal seperti itu gitu. Saya jawab di sini bahwa fokus, jadi sekali lagi teman-teman, itu bukan memberi kepada teman-teman, bukan. Itu memberi kepada saya, tapi saya siap menerima, tapi bukan untuk kepentingan saya. Jadi akan saya donasikan kepada teman-teman yang memang membutuhkan dan lebih memprioritaskan. Jadi
Mohon tidak melihat apa yang bisa saya berikan, enggak. Tapi lebih kepada apa yang bisa saya berikan dalam bentuk fasilitas. Artinya saya menjadi membantu orang untuk berdonasi. Jadi kalau misalnya gini, masa gak dari Bapak X cuma ngasih segini gitunya. Sekali lagi, itu bukan tok dari Bapak X, bukan berarti saya juga tidak ingin melebihkannya. Tapi yang jelas, ada orang yang mau berdonasi, membantu, saya fasilitasi dengan memberikan kepada yang tepat. Menurut apa yang saya tahu. Jadi akan saya maksimalkan penggunaan donasi tersebut. Tapi mohon maaf teman-teman, tidak untuk men-share atau bukan berarti men-share menolak ya, enggak, maksudnya mohon mengukurnya dari perjuangan dia memberikan kepada kita, itu aja. Kalau untuk besar kecilnya itu relatif, karena memang sekali lagi kalau memang saya bisa tambahkan, saya tambahkan. Kalau memang misalnya tidak bisa saya tambahkan, mohon maaf sekali. Jadi saya hanya memberikan apa yang memang mereka berikan, tapi bukan untuk saya, tapi saya gunakan kembali untuk kepentingan bersama. Jadi mohon maaf kalau misalnya masa Bapak A atau Ibu B memberikannya, mereka kan tokoh keren gitunya, kok memberikan cuma segini. Mohon maaf sekali, secara tok dan akad sebenarnya mereka memberikan kepada saya, tapi saya mau menerima tapi segan untuk menggunakan. Jadi saya akan gunakan untuk kepentingan orang banyak atas nama mereka. Jadi mohon maaf kalau teman-teman nanti menemukan amplop dari saya, dari Bapak A, kok nilainya segini gitu. Saya mohon maaf sekali, karena memang saya hanya mengantarkan apa yang orang lain berikan kepada saya gitu. Oke, terima kasih. Next. Ya teman-teman gini, itu untuk bicara tentang uang ya. Oh ya, thank you buat Ade dan Limasan karena telah memberikan tempat keren luar biasa untuk kita membuat video ini, karena kita Q&A untuk menjawab semua pertanyaan teman-teman. Oke, selanjutnya kalau kita bicara tentang tujuan, tujuan ya. Enggak, kenapa sih, apa tujuan Anda buat YouTube? Simple, sederhana. Tujuan saya itu dulu adalah ilmu ya, cuman dikarenakan ada sesuatu jadi saya pindah ke sini. Jadi tujuan saya untuk sekarang viewer langga cari mertua dan langga balik kanan. Itu tujuan saya di YouTube. Jadi istilah nama hanya naon deh tujuan nah gitu ta. Konten apa yang bisa kamu buat gak? Sebetulnya mah kalau untuk wisata, untuk seperti hal yang lain mungkin saja ya saya bisa. Cuman saya lebih nyaman kalau berhubungan dengan human interest atau manusianya itu sendiri. Jadi istilah nama saya kan ketemu orang itu banyak loh teman-teman, yang memang dulu itu kenapa nggak direkam gitu. Padahal kalau direkam itu ilmunya luar biasa banyak. Baik itu dari segi pekerjaan sebagai seorang hipnoterapis atau enggak juga dari teman-teman yang memang Gak kumaha ngobrol gitu-gitu dan itu luar biasa sekali, dan itu teman-teman harusnya tahu juga. Jadi udah aja lah, kenapa enggak kita buat semacam podcast jadi Kobuzer, udah kita sebar biar semua orang tahu. Oke, itu yang untuk tujuan nge-YouTube ya, tujuan YouTube ya. Terus pemilihan guest star itu teman-teman gini loh, saya kan mengandalkan dari teman-teman terdekat saya, dari mulai teman SD, teman TK, guru SD, kemudian SMP, kemudian tetangga di Ciomas, di Gang Ita, dan lain-lain. Itu karena memang sebetulnya juga ada teman-teman yang memang ketemu di jalannya, itu ada. Ya istilahnya mah lingkar pertemanan saya sangat terbatas. Jadi tadi gitu ta. Balik di kade. Jadi memang pertemanan saya sangat-sangat terbatas. Jadi ya mau tidak mau, saya memaksimalkan apa yang ada. Itu untuk YouTube ya. Terus gini, pemilihan guest star. Teman-teman gini, saya kan karena lingkar teman saya terbatas, jadi saya menggunakan ilmu yang memang sangat biasa, itu adalah Facebook. Facebook itu jadi semacam apa ya, dulu sering saya sepelekan loh, karena sih Facebook itunya, cuma ketika saya perhatikan ternyata banyak orang-orang yang masih aktif loh di Facebook. Plus juga ketika saya melihat teman mereka jumlahnya sampai 1.000, 2.000, sampai 4.000, 5.000, jadi potensial sekali. Jadi ketika saya share link kepada mereka, 2-4 ribu orang yang lihat link itu.
terlepas dari yang kliknya berapa orang. Cuma yang jelas that is amazing, luar biasa gitu, kenapa enggak gitu kita maksimalkan potensi itu. Jadi akhirnya apa, udahlah, teman-teman tahu kan gue star. Teman-teman tahu kan kalau di Facebook itu ada algoritma pertemanan. Jadi teman dari teman adalah teman. Jadi kalau ada kita berteman dengan A, maka Facebook akan merekomendasikan teman-teman yang lain mengenal kita, teman-temannya mengenal kita, teman-teman kita mengenal dia. Jadi kalau teman-teman perhatikan di Facebook itu kan ada 10 teman yang sama, 20 teman yang sama, 50 teman yang sama, kemudian juga mungkin 100 teman yang sama. Nah, saya menggunakan itu untuk add friend. Tambah. Kalau di Facebook ya, tambah. Kalau orang confirm menerima pertemanan kita, maka saya tembak. Siapapun itu. Baik itu orang yang memang mungkin saya sendiri nggak tahu ya. Saya tembak. Saya ajak collab. Pak, perkenalkan nama saya Langga, saya dari ini, saya mau ajak untuk collab. Ada yang respon, ada. Ada yang menolak, ada. Ada yang ternyata orang luar Sumedang, ada. Tapi saya fokus kepada, Pak, bisa saya ketemu atau Bu, bisa saya tepang, saya mau ajak collab YouTube. Nah, collab gitu. Oke, silakan datang ke rumah, ada, alhamdulillah. Jadi ketika teman-teman menerima pertemanan dari saya dan mungkin beranggapan bahwa karena teman-teman orang luar biasa, terus saya mau collab dengan Anda, itu sudut pandang yang kurang lebih keliru. Karena fokus saya adalah memang dengan siapa saja. Jadi mohon maaf sekali, saya ajaknya acak. Jadi siapapun tembak, jedor, collab, tolak, oke udah. Tembak, collab, mau, oke lanjut. Jadi bukan, saya nggak lihat orangnya loh. Bahkan tadi pagi saya kaget luar biasa. Saya kan seminggu kemarin saya ajak collab salah satu teman saya di Facebook, namanya Pak Guntara ya, Guntara apa, saya mohon maaf, saya lupa, mohon maaf Pak, di Facebook, di YouTube. Saya ajak ya untuk ketemu. Pas ketemu di Tegal, di belakangnya peternakan, belakang dinas pendidikan juga, hampir sama lah. Saya cari-cari Pak Guntara, gak ada yang tahu. Ada juga Pak Ade nih, kalau gak apa-apa, cek aja. Saya masuk ke rumahnya, ketemu dengan Pak Guntara. Ya, ini siapa ya? Saya Langga Pak, dari yang pernah kontak di Facebook. Oh iya, disangkanya saya siapa gitunya. Ini Langga mau ngapain gitu, bawa kamera? Ya kan mau collab Pak. Collab naon nih, aduh. Jadi memang mereka sendiri nggak tahu, teman-teman yang lain yang bahkan mungkin ya perlu saya jelaskan, Pak, saya itu mohon izin untuk ajak collab Bapak untuk kolaborasi di YouTube. Tujuannya apa? Tadi memang sebelum saya ceritakan ya kepada Pak Guntara, kepada Pak Ade, mohon maaf. Jangan salah, ada ini, cuman ini, hanya ini. Ya teman-teman, saya ajak collab, teman-teman memasang, men-share video teman-teman, maka teman-teman akan men-share juga ini. Dan ini mahal bagi saya. Dibanding ketika ada uangan tuh, justru malah saya masa bodoh loh, masalah uang mah. Nomor sekian, karena yang penting ini loh. Jadi ketika ada teman-teman yang saya ajak, yuk collab yuk buat video gitunya, siapapun itunya, tiba-tiba teman menolak, ya sedih gitunya. Artinya apa ya, yang peduli dan mau membantu saya ternyata sangat-sangat terbatas gitunya. Walaupun alasannya sangat klise, apakah mungkin dari segi saya gugup depan kamera, saya gak ada kepentingan, saya apa, itu justru bikin saya sedih loh teman-teman. Karena saya kan gak minta uang, saya cuma minta waktu, kesempatan. Kalau memang saya malu gugup, semua orang juga malu dan gugup ya. Seperti halnya kemarin TAI, itu sampai gak bisa hampir-hampir gak bisa ngomong loh, TAI yang di Majaya. Jadi kelihatan gitu ya Allah Gusti, TAI yang gugup pun dia masih mau membantu saya. Walaupun TAI itu orangnya ramah, friendly, lembut, cerewet, suka bahasanya, maksudnya mah TikTok gitunya, suka tanya, teh kumaha makanya Langga ini segala rupa TikTok lah, nyaman gitu tah saya dekat dengan TAI. Tapi ketika di video gugup, nah luar biasa. Dan saya maklumi, plus juga saya support luar biasa buat TAI walaupun gugup, walaupun gak senyaman ketika memang gak pakai kamera, dia masih mau membantu saya untuk sebar ini. Makanya ya Allah Gusti, thank you buat TAI. Jadi teman-teman yang merasa istilah nama gak mau membantu saya, sedih loh. Jadi
sedihnya itu kan di sini loh teman-teman, saya gak minta uang, saya cuma minta waktu, kesempatan teman-teman untuk hadir. Nah, kalau misalnya teman-teman gak bisa hadir, saya ucapkan terima kasih juga kepada teman-teman yang telah share. Jadi teman-teman gak hadir tapi share, terima kasih. Oh, plus juga ini, saya ucapkan terima kasih kepada semua subscriber saya. Saya sangat ucapkan terima kasih. Teman-teman adalah orang yang sangat luar biasa. Saya doakan saya bisa collab dengan teman-teman semua, karena saya yakin teman yang subscriber saya itu orang-orang sangat luar biasa. Jadi saya mengajak teman-teman yang belum saya ajak collab, khususnya di subscriber saya, untuk menghubungi saya, kita buat jadwal, kita collab. Saya terbuka dengan siapapun, dan itu bahagia bagi saya. Kemudian juga apalagi ya, teman-teman yang belum saya ajak collab, kemudian juga kemarin itu saya muntang saraya kepada semua pihak ya, dari mulai Pak Bupati, siapapun yang bisa saya ajak collab. Itu kalau Pak Bupati itu pure memang tujuan saya untuk collab dengan beliau, karena memang saya tahu siapa beliau gitu ya. Kalau kan teman-teman yang lain kan saya nggak tahu. Sebenarnya Pak Ade atau Pak Guntara, saya kurang tahu kalau nama lomanya siapa. Sebenarnya saya panggil langsung nama Facebooknya aja, karena saya di save-nya Pak Guntara Tegal Galong. Ternyata beliau itu adalah mantan Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sumedang. Jadi pas ketemu, serius Pak? Iyalah. Cuma memang beliau mewanti-wanti, gak tong lihat saya dari sebagai seorang kepala dinas, entong kita sama-sama aja. Kita bagi-bagi ilmu, kita satu bagian dari Sumedang untuk membangun Sumedang yang lebih baik lagi. Lah nggak oke-oke aja gitu, sampai berubah pandangan ketika saya berhubungan dengan dia. Makanya saya salut dengan Pak Guntara, Pak Ade, luar biasa sekali Pak, terima kasih. Dia betul-betul orang yang sangat menginspirasi. Tapi mohon maaf tadi karena memang jadwalnya itu sekitar jam 9, karena sudah ada patokan gitu ya. Cuman memang ditanya-tanya dulu, karena memang beliau sendiri belum pernah nonton YouTube saya, jadi mungkin nggak tahu. Ngobrol dulu, tanyaan dulu, rumah di mana itu ya, di mana Sagarupa, sama ketemu Pandang juga, Pak Santika juga. Kemudian tadi juga mengurus koperasi Tembong Agung, luar biasa. Selamat sukses Pak untuk koperasinya, semoga segera meroket, luar biasa. Jadi ketika saya tahu beliau kepala dinas, kaget gitu aja. Kalau saya sendiri takutnya Pak Guntara mengukur dia sebagai kepala dinas, banyak koneksi. Ketika share video dari saya mungkin segera menyebar. Padahal memang ternyata beliau nggak seperti itu, sangat welcome sekali. Beliau butuh orang muda, butuh generasi milenial, butuh orang-orang mungkin seperti saya dan juga teman-teman yang seusia dengan saya, karena memang Sumedang itu perlu kita, kata beliau, istilah nama kurang kudu memulai deui gitu, bukan hanya oleh orang senior, orang junior pun wajib berperan serta dalam proses memulai budaya budaya Sunda. Jadi makanya saya salut luar biasa kepada Pak Guntara. Thank you ya Pak, luar biasa. Itu untuk nanti poin deh. Oke, 18.43. Ini saya lagi belajar timestamp ya. Gak kekejar tapi lah, oke, gak apa-apa. The next. The next. Kalau itu untuk collab ya. Yang tadi kan yang saya tembak ya. Ini yang tujuan saya tembak itu memang ada yang kayak Teh Poni nih. Saya kaget luar biasa loh, salut sama Teh Poni, terima kasih buat Teh Poni. Jadi kemarin itu saya kan dikenalkan sama Teh Nung ya. Ini saya kenalkan Teh Poni, teman-teman pasti tahu ceritanya, silakan disimak lagi. Saya kan buat memang biasa gitu, kita nggak ada kenalan dulu ya, cuman say hello buat. Makanya saya kan tanya, Tete itu siapa sih sebenarnya gitu. Saya memang sendiri nggak tahu, nggak kenal, memang ketemu pas pada hari itu. Ngobrol dari sampai ending ya 45 menit. Luar biasa buat Teh Poni. Saya buat rapi dari mulai deskripsi dan lain-lain, saya upload. Dari 2 jam pertama 2 jam berapa nih? Itu udah 80. Kemudian naik jadi 100, naik jadi 200, naik ke 300. Kurang lebih 2 minggu, sekarang itu hampir 700 viewer. Terlepas dari nontonnya langsung subscribe atau enggak ya, itu mah bukan tujuan lah. Cuman yang jelas amazing gitu, amazing deh. Ya, alhamdulillah saya dikenalkan, saya mengenal orang-orang spesial dan saya dikenalkan dengan orang-orang spesial. Jadi saya terima kasih buat Teh Poni, Teh Nung, dan teman-teman semua yang telah subscribe ya, terima kasih.
Oh ya, saya ingin mengucapkan terima kasih. Saya ucapkan terima kasih kepada semua subscriber saya yang telah like, mengkomentari, yang subscribe juga, yang share juga. Saya ucapkan terima kasih. Teman-teman telah membantu perjuangan saya untuk Langga Cari Mertua dan Langga Balik Kanan. Saya gak bisa membalas apapun. Saya cuma bisa mendoakan semoga teman-teman diberi kesehatan, diberi kemudahan dalam mencari rezeki, diberi kelancaran dalam melakukan suatu kegiatan. Terima kasih atas dukungan dan bantuan teman-teman semua. Kalau teman-teman butuh sesuatu yang memang bisa saya berikan, silahkan hubungi saya. Nomor saya, alamat saya ada di bawah. Kita kolaborasi, kita maksimalkan semua potensi yang kita miliki. Plus juga saya ucapkan mohon maaf yang sangat sebesar-besarnya kepada teman-teman yang videonya belum saya upload. Jadi teman-teman, saya ada miss di bagian publikasinya. Jadi kan video saya itu hampir 160-an. Yang sudah di-upload itu 100 sekian. Yang belum di-upload hampir 50 video loh, itu belum saya upload. Aduh, ya Allah Gusti, masih banyak ternyata yang belum saya upload. Jadi mohon maaf sekali. Videonya belum saya upload secara maksimal. Karena kan gini loh teman-teman, saya kan buat video sejam. That's it, cuma sejam. Kalau ngerapihin, ngebuat deskripsi, kadang ribet loh, anjir mikirnya kumaha yang menjelaskan sebuah video gitu nya. Akhirnya mikir satu deskripsi pun hampir mungkin 10 menit 30 menit. Jadi kadang kalau saya pribadi lebih nyaman udah saya bagian produksi, saya bagian untuk upload. Plus juga selain untuk publikasi, saya ditantangkan di penjadwalan. Jadi sebenarnya kalau kita bicara tentang tantangan itu menit 22:12 di tantangan itunya sebetulnya mah saya berat loh tantangan. Jangan lagi nih. Pertama harus penjadwalan, kedua harus produksi, yang ketiga ada publikasi. Untuk menjadwal jadwal pun itu ajib, gak kekejar loh. Ada yang kontak ini, ada kontak itu membuat jadwal, ada yang cancel jadwal, ada yang robah jadwal, ada yang jadi nggak bebenahnya agak lumayan penuh tantangan loh. Plus juga gini, Pak Heri pernah bilang kalau kita membuat jadwal collab jangan menurut Langga mau, tapi menurut apa yang dia mau gitu. Itu betul saya akui, mohon maaf kepada Pak Heri, Pak Ketua Riba. Jadi saya kan, jadi gini teman-teman, sana gini, seperti ini Pak Hasan, dia member Lariba juga. Kita kan mau collab di pabriknya di Saung Pawenang, daerah Saung Pawenang. Di Saung Pawenang itu arahnya mau Mekarjaya, ketemu Pak Iwana. Pulang dari Mekarjaya ketemu dengan Teh Ucun sama Pak Odi, langsung pulang ke Ciamas. Jadi skema itu yang saya selalu gunakan ketika saya buat video, buat jadwal, khususnya buat jadwal ya. Jadi saya nggak mensengajakan suatu jadwal. Jadi saya mohon maaf sekali karena memang saya mengikuti jarak yang tempuh waktu juga. Jadi ketika hari ini pun juga sebetulnya ketika anggapan saya jadwal ada 7 jadwal. Cuman ternyata ada suatu kendala dan tantangan, akhirnya di cancel 2-3 jadwal di cancel. Ya udahlah, nggak apa-apa. Cuman yang jelas ya saya sangat apresiasi kepada teman-teman semua. Terima kasih telah mendukung, telah membantu saya, telah mendukung saya, sangat luar biasa sekali. Karena nomor kisahnya. Oh ya teman-teman, tahu kan table of manner? Jadi saya itu agak kaku kalau makan pakai garpu dan pisau. Jadi mohon maaf ya teman-teman, table of manner saya kurang bagus. Akhir hati saya makan pakai pisau. Sesuatu lah, cuman yang jelas luar biasa. Terima kasih. Oh ya. Terus yang misalnya collab di tempat-tempat tertentu ya. Itu kalau saya ajak collab sebetulnya mah ini maksudnya 24/57 ya. Nah, tantangan udah ya, penjadwalan, produksi, kemudian publikasi. Nah, plus gini. Kenapa kontennya lama-lama 40 menit gitu ya, 30 menit gitu dah. Jadi saya akui memang
bukan jelek nanya, jadi lebih kepada ada kumaha deui gitu nya. Saya ini kan anak YouTube ya, anak YouTube itu cenderung jujur, cenderung karena kita apa adanya, kita nggak ada edit. Kalau saya pribadi nggak ada edit, jadi betul-betul pure apa yang ada saya temukan itu. Saya nggak dibuat bagus, nggak, tapi memang apa yang bisa saya sampaikan, saya buat, saya maksimalkan, itu yang bisa saya lakukan. Plus juga kalau misalnya teman-teman gini, apakah ada nominal ketika teman-teman ingin collab dengan saya? Misalnya gitu ya, padahal bukan itu ya maksudnya. Jadi gini, saya sama sekali 26 di tahun aja ketinggalan timestamp nanti. Tantangan YouTube ya pokoknya mah. Jadi sekarang itu karena tujuannya ini, jadi sama sekali gak ada nominal uang ya. Misalnya gak pengen collab lah, promoin ini saya ya, selagi saya mampu, selagi lah nggak bisa, hubungi saya, gak ada nominal uang. Sekarang mah tinggal mau keharup nama gitunya. Kalau misalnya yang pertama udah dicoret, itu mungkin pasti banyak berbeda ya. Mungkin karena tujuannya profit atau apa. Cuma selama ini mah, jadi gini teman-teman, make me friend, buat saja sebagai teman Anda. Jadi kalau kita dengan teman, bahkan mungkin bisa sampai jadi keluarga, nggak ada nominal. Selama apa tuhnya? Ya mungkin kalau saya collab di rumah makan, kasih makannya wajar, atau enggak juga. Istilah nama apa tuh? Nggak ada naon sih istilah teh. Naon sih pokoknya bukan kehilangan nada bicara Jadi oh ya, yang ingin mengajak collab saya sok. Yang ingin mengajak collab saya silahkan. Yuk ketemu kita collab, hayu sok. Artinya saya terbuka selama saya mampu dan tujuannya adalah ini, hayu saya ajak collab. Plus juga gini loh teman-teman, kalau di YouTube itu ada suatu bukan etika ya. Suatu suatu panduan tertulis ya. Kalau misalnya gini, subscriber saya kan 278. Saya ingin mengajak collab yang subscriber 1000. Sebetulnya bisa-bisa saja, tapi itu hanya saya di channel saya. Tapi nggak direkomendasikan ya. Tapi kalau kita bicara upload di konten dia, itu beda harga. Itu maksudnya gitu. Jadi subscriber itu nilai nominal tertentu yang nggak bisa dihitung. Jadi nilai keseimbangan penting di subscriber. Terus juga ini, kayak Teh Poni kan subscriber di followernya hampir 12 ribuan ya di Facebook itu, di IG itu. Nah bagi saya itu karena beliau belum punya YouTube, jadi saya berani ajak collab, berani. Tapi kalau dia belum punya YouTube, kalau udah punya YouTube, subscribernya banyak, ya saya nggak berani. Hanya kita ada aturan tertulis yang mana notabene-nya wajib kita patuhi bersama. Gitu. Terus juga, ini sponsor. Ini teman-teman, sponsor. Teman-teman silahkan. Ini, saya sedikit buat pengakuan dulu ya. Dulu kan saya kan sering bawa makanannya ke teman-teman semua. Tugas kita. Itu kadang saya beli dari teman-teman yang lain, saya buat jadikan konten. Atau enggak juga, memang enggak ini spesial buat Langga. Jadikan konten ada. Memang betul-betul saling mengisi, saling mendukung lah. Plus juga kalau untuk sponsor ya, apapun itu. Jadi gini teman-teman, the nextnya hari ini saya juga buat 2 channel lagi, yaitu hubungan manusia dan on suggestion. On suggestion itu untuk teori pelatihan saya, hipno, NLP dan lain-lain. Kalau hubungan manusia itu aplikasi. Jadi bagaimana saya kurang lebih menyelesaikan suatu masalah
secara keilmuan yang saya miliki. Nanti saya share langsung di channel-channel tersebut. Nah, untuk channel Angga Kusuma, tadinya mau saya potong sama ngobrol, cuman bingung nanti aku mah cara motong nanya. Karena justru malah kita gede di ngobrol loh, bukan di kegiatan saya. Karena saya ngapain nonton kegiatan saya? Apa ya? Udah lah itu. Oh ini, oh ya. Ini loh teman-teman. 30 31. Teman-teman gini. Sorry. Ini teman-teman, saya kehilangan ngomong-ngomong. Oh ya, dulu gini, saya itu dulu mutlak menolak yang namanya MLM, mutlak menolak serius, mutlak menolak. Jadi ternyata saya sangat nggak suka lah menolak. Setelah belajar hipno, dulu pernah saya ceritakan kan di collab saya. Setelah mengenal hipno dan NLP, justru saya menantang, yuk siapa yang mau prospek saya, saya pasti ikutan. Dan pada waktu itu pinangan saya disambut oleh Teh Leli Bioalpha. Jadi langsung saya dipinang, nggak mau nggak gabung di sini? Ayo boleh, siap teh. Tapi ada permintaan langga seperti ini, gimana teteh, mau nggak? Boleh, siap teteh, bantu, siap. Jadi teman-teman gini ya. Itu berlaku untuk sponsor dulu ya, kita nggak bicara komunitas dulu. Jadi teman-teman gini, kalau segi bisnis papang di MLM di bisnis jaringan ya, saya kan kalau untuk cash mungkin saya menahan, ada tapi menahan, kalaupun nggak ada pun juga memang fokusnya jadi apa? Jadi maksudnya gini, kita tes pasar gitu ta. Tes pasar artinya seperti ini. Bukan saya gak mau rugi ini ya, cuman lebih kepada saya berpikir realistis. Caranya sangat-sangat sederhana. Jadi gini, ini saya cerita tentang Bioalpha ya. Ini berlaku untuk semua MLM yang ingin meng-hire saya. Pertama, saya gak akan menolak. Silahkan mau MLM apapun, hire saya, prospek saya pasti gabung dan masuk. Kemudian kan gini loh, kalau member itu kan kalau daftar itu kan ada uang pendaftaran, beli produk dan lain-lain. Nah teman-teman, uang pendaftarannya berapa silahkan, harga produknya berapa silahkan tuliskan. Nah jadi skemanya seperti ini. Di dua channel yang tadi, yang hubungan manusia dan dan on suggestion, di on suggestion nggak boleh ada sponsor. Di hubungan manusia aja lah, hubungan manusia saya akan share keilmuan, aplikasi keilmuan saya share kepada teman-teman semua. Nanti sambil saya pasang produk atau sponsor, apakah itu untuk makanan, baju, kemudian juga mungkin kalau ada pulsa saya cantumkan pulsa, kemudian juga dan lain-lain. Kalau saya diantar, saya cantumkan orang yang mengantar saya. Jadi betul-betul kita maksimalkan apa yang ada pada konten tersebut. Jadi betul-betul apa yang bisa saya lakukan. Jadi di konten apapun, khususnya di ngobrol juga bisa, ngobrol beda lagi. Di sana di konten hubungan manusia nanti akan saya maksimalkan untuk istilah nama orang melihat saya. Kalau ada kelebihan mungkin diakui, nggak juga nggak apa-apa. Nanti akan share, subscribe, komen, dan itu produk-produk sponsor saya cantumkan di sana. Nah ketika ada orang yang misalnya saya Bioalpha, saya minum, bukan teman-teman ada yang mau beli, saya tidak jualan, saya tidak menjual, silahkan hubungi nomor di bawah. Contoh Bioalpha. Jadi ada nomor Teh Leli. Misalnya, guys, saya ingin pesan, silahkan hubungi Teh Leli. Nanti Teh Leli akan ketemu dengan Teh Leli. Silahkan teman-teman konsul, beli apapun silahkan ke Teh Leli. Saya nggak ikut-ikutan. Nah, ketika ada bonus atau ada kelebihan dalam artian profit, keuntungan dari jualan
lewat saya, itu silahkan ditampung, dikumpulkan, dan itu menjadi awal mula saya untuk daftar di MLM Anda. Apapun itu silahkan. Mau itu A, mau itu B, mau itu C, silahkan. Jadi saya buat video disponsori oleh produk dari teman-teman MLM apapun. Ketika ada yang mau beli, silahkan lewat teman-teman. Kemudian keuntungannya tolong sisihkan untuk biaya daftar saya. Itu berlaku untuk semuanya. Jadi saya tidak angkat tangan untuk produk, angkat tangan untuk sistem, saya gak ikut-ikutan. Saya hanya sebagai media untuk orang tahu apa manfaat dari produk teman-teman, dan silakan langsung menghubungi teman-teman untuk pemesanan dan lain-lain. Jadi saya, kalau teman-teman melihat saya sebagai seorang yang jualan di Alfa, saya sendiri tahu produk itu langsung dari Teh Lely, lengkapnya, ingredientnya dan lain-lain saya hanya baca, belum tahu secara pasti. Jadi teman-teman bisa langsung hubungi orang yang berkompeten. Semua produk ya, mau itu Bio Alpha, mau itu produk-produk yang lain, skemanya sama. Jadi kalau memang mau meng-hire saya gak akan menutup diri. Cuman yang jelas, misalnya produk A, misalnya, gak, ini saya punya produk, tolong promokan segala keuntungan buat Langga, siap. Kalau jangan berikan kepada saya buatkan video. Ketika ada keuntungan penjualan dari melewat video saya teh, saya tahunya dari Langga loh, ini untuk ini, siap. Nah, keuntungannya itu disisihkan untuk biaya daftar saya. Mau itu untuk yang platinum, mau yang silver, mau yang gold, itu yang terbaik silahkan pilih yang terbaik. Saya maksimalkan hanya di media untuk promo dan media untuk cari tahu tentang produk, informasi. Saya tidak akan, kalau tanpa didampingi oleh ahlinya, saya tidak akan mengomentari rasa, harga, produk, lain-lain, enggak. Jadi saya akan mengomentari ketika memang ada orang ahlinya di sana. Jadi ketika saya misalnya B12, saya Teh Lely menerangkan B12 itu bisa. Tapi kalau saya pribadi menerangkan, saya sangat terbatas. Mohon maaf, kemarin juga memang saya hanya textbook itu. Teh Lely kan tahu dari mulai testimoni, produk, kemudian juga bagaimana teman-teman dan lain-lain yang dapat manfaatnya. Itu Teh Lely bisa bicara banyak. Kalau saya sangat terbatas. Itu untuk MLM. Kemudian untuk sponsor gini nih, untuk ngobrol, kan ngobrol itu bisa disebut sebagai apa ya sih nama? Sayang sari ya. Jadi kalau teman-teman misalnya gini, Teh Lely punya teman testimoni gitu, misalnya si A. Nah, Teh Lely bisa hubungi si A buat janji untuk ketemu dengan saya. Itu disponsori langsung oleh Bio Alpha. Tapi kalau misalnya saya punya teman, saya ajak ngobrol, disponsori oleh produk-produk tertentu, itu mohon maaf saya tidak bisa melakukan itu karena tugas dan fungsi saya adalah ini, promonya adalah ini maksudnya gitu ta. Dulu itu saya terbuka, sekarang mah sedikit saya pilah karena memang ada unsur kepentingan tertentu, jadi yang bisa saya share, jadi saya mohon maaf. Cuman yang jelas saya angkat tangan untuk produk, saya angkat tangan untuk sistem. Ya, teman-teman silahkan, saya nggak perlu tahu untuk produk dan sistem karena teman-teman yang langsung menjelaskannya sendiri. Saya hanya orang media yang saya seorang mediator yang menghubungkan antara customer dengan Anda. Jadi ketika ada keuntungan dari sana, jadikan itu sebagai istilah nama keuntungan yang digunuk nanti untuk saya daftar di jaringan teman-teman. Dan itu oke. Apalagi ya? Kayaknya udah deh. Apalagi gak? Terus apa lagi ya? Wah, keren loh. Enak. Apa lagi kak? Ini teman-teman, apa lagi ya? Oh ya, untuk
Kali teman-teman guest star itu adalah memang saya mampunya di sana, posisinya saya di sana. Jadi istilah nama saya sendiri nggak meminta orang tersebut tok, tapi memang saya semampu yang merasa saya bisa tahu. Jadi teman-teman yang punya kenalan ingin diperkenalkan, yang punya produk ingin dipromokan gratis, hubungi saya, kita buat jadwal, kita ngobrol. Sekali lagi teman-teman, tujuan saya adalah ini, bukan lain. Jadi betul-betul tujuan saya adalah bagaimana saya bisa ketemu dengan mertua saya, itu aja. Oke, thank you ya. Masih ada waktu loh, 40 menit lagi, 5 menit lagi. Ini kalau aplikasinya panjang-panjang ya. Begitulah. Terus apa lagi ya? Kalau ditanya pekerjaan, saya itu pekerjaan hipnoterapis. Jadi saya dituntut untuk bisa memahami orang dari melewat salah satunya wawancara gitu ya. Jadi mungkin kalau teman-teman mengukur gak goreng wawancaranya, siap, hubungi saya kalau ada kritik, ada kekurangan. Kalau bagus ya alhamdulillah gitu. Tapi cuman memang saya tidak sama terbatas itunya. Jadi saya terbuka untuk kritik, untuk pertanyaan, untuk apapun itu silahkan sampaikan kepada saya. Karena sekali lagi, ya apalah itu arti suatu tujuan tanpa ada kritik dari teman-teman. Karena saya tidak menantang teman-teman untuk mengkritik saya, enggak. Tapi saya membuat saya untuk terbuka atas saran dari teman-teman semua agar bisa memaksimalkan apa yang saya bisa buat, apa yang saya berikan. Karena yang jelas, satu hal yang pasti bagi teman-teman semua, ketika teman-teman bersedia atau membantu saya, maka teman-teman telah membantu perjuangan saya. Terima kasih. Plus juga apa? Ketika teman-teman membantu saya, maka teman-teman telah membantu UMKM di Sumedang yang videonya telah saya buat dari mulai Teh Yaya, kemudian Posmat, kemudian Teh Bulina Sumo, kemudian dan lain-lain untuk bisa Bimin, Tante El dan lain-lain untuk bisa lebih dikenal. Karena ketika teman-teman share, ketika satu video saya naik, maka video-video yang lain otomatis akan naik. Jadi saya sangat ucapkan terima kasih bagi teman-teman yang senantiasa membantu, mendukung, mensupport. Jadi amazing sekali, terima kasih sekali, sungguh sangat luar biasa, sangat mengapresiasi. Terima kasih. Semoga teman-teman kegiatan berjalan lancar, doa-doanya semua terkabul dan lain-lain. Kemudian apalagi ya? Seperti itulah. Apa nggak di konsep nggak? Itu diingatkan oleh saya nih. Kenapa nggak di konsep? Harusnya kan di konsep biar terarah, biar apa gitu. Kan ini loh teman-teman, tujuan awal ngeri ngobrol itu kan memang selain itu adalah polanya adalah saya ngobrol biasa dengan teman saya, keluarga tetangga saya. Cuman memang kemarin karena ada animo yang lumayan gede, kenapa enggak kita fokuskan ke bisnis? Kenapa enggak kita fokuskan ke toko-toko? Ternyata toko-toko di Sumedang itu banyak sekali. Yang belum digali, yang belum mengenal YouTube, yang perlu kita kenalkan. Jadi why not? Jadi kita perlu tahu loh kegiatan bupati itu seperti apa. Kita perlu tahu loh pejabat-pejabat kita itu siapa saja. Jadi dengan ini mereka akan tahu. Teman-teman, karena durasi sangat lama, saya tutup. Terima kasih. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil mati sendiri aja lah. Serius, sambil mati sendiri. Kayaknya udah habis deh. Banyak tamu. Keren. Kelimasan keren loh. Kebayang bawa kayu jati luar biasa di Gunung Kulon. Gunung Kidul. Luar biasa. Dreamcatcher, banyak dreamcatcher. Lampu-lampu lagi keren.